ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah ibu-ibu ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan waktu luang, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul ya Bu ya, di acara rutin kita, di pertemuan bulan kita, di pertemuan P2K2. Oke, pada bulan lalu kita sudah membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak ya Bu ya. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa. Oke, jadi perbedaannya sekarang ada anak istimewanya. Anak istimewa itu apa sih Bu? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang bisa menjelaskan anak istimewa itu apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Oke, jadi anak istimewa itu Bu adalah anak-anak yang memerlukan perhatian khusus karena mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, dan sosial, tetapi mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan baru dari potensi yang ada pada dirinya. Oke, jadi itu anak istimewa pengertiannya Bu ya, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus ya, tetapi dia mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dari dalam dirinya. Oke, selanjutnya kita akan nonton film sebentar ya Bu ya. Oke, ini tentang contoh anak istimewa, boleh disaksikan. Getun Triaena, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Celapar, Banjarnegara, Jawa Tengah, telah mahir menyanyikan sejumlah lagu dengan iringan organ. Sekarang, Getun jadi anggota inti grup musik sekolah. Inilah kegiatan harian Getun, anak ketiga pasangan Suwandi, seorang buruh tani, dan Sarinem, penjual kue. Cara menulis Getun jelas berbeda dengan rekan-rekan sekelas. Bukan berarti Getun sulit meraih prestasi. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 2, kelas 4 semester 1 ranking 1, semester 2 ranking 2. Bagi teman-teman di sekolah, Getun telah menjadi inspirasi. Baik, nggak pernah menyerah, pintar. 2002 terlihat bukan hanya di sekolah. Di rumah, Getun juga pantang dibantu. Pulang sekolah aku membantu ibu di dapur, mencuci piring, mencuci baju, menyapu. Kenapa tuh? Kasihan sama ibu. Kasihan sama ibu, kerja sendiri ya? Ya. Hampir semua hal bisa dilakukan Getun secara mandiri. Mulai dari memotong sayur mayur sampai mengoperasikan telepon genggam.
Getun lahir tanpa kedua tangan. Sang bunda Sarinem kaget saat pertama kali melihat si buah hati. Dalam bahasa Jawa, Getun berarti menyesal. Saya waktu melahirkan Getun, saya langsung kaget. Nggak punya tangan, saya langsung nangis. Seiring perjalanan waktu, seluruh keluarga mengakui sosok Getun tidaklah melambangkan penyesalan. Waktu di rumah udah kelas 2 mulai belajar cuci pakaian sedikit-sedikit, terus cuci piring. Terus saya sih nggak ngajarin ya, itu ambil sapu, nyapu itu. Saya mau itu jalan sendiri, nggak diantar-antar ke sekolahan. Sejak kecil, Getun menunjukkan sifat mampu berempati, menempatkan diri di posisi orang lain. Kalau waktu kecil itu masih digendong, kan udah jalan, kan saya gendong. Ada anak kecil bilang, ih Getun gak punya tangan. Ma, itu anak kok bilang gak punya tangan ya? Kalau itu anak yang gak punya tangan gimana ya Bu gitu. Getun berharap bisa mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, sambil terus berdendang. Ya, Nggak punya tangan tapi nggak menyerah. Ulane ma ewu, winangku ing. Sudah ditonton semua ibu filmnya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari film Getun ini Bu? Potensi apa yang bisa kita lihat ya dari seorang Getun? Oke, ada yang bisa menjawab? Coba Ibu Ayu. Ya, walaupun Getun nggak memiliki tangan, tapi Getun bisa membantu ibunya. Bisa memotong sayur, Oke. bisa memakai jilbab, bisa main piano, dan bisa menulis. Oke, jadi terima kasih jawabannya Ibu Ayu. Jadi Getun ini walaupun benar kata Bu Ayu, walaupun dia nggak punya tangan ya, tapi Getun ini punya potensi dalam dirinya Bu ya. Jadi dia bisa, tadi kita lihat dia bisa nulis, dia bisa membaca, dia bisa memotong sayuran ya Bu ya, dia bisa menyisir, memakai jilbab sendiri, dan juga bahkan apa kata Ibu Ayu tadi, dia bisa main piano katanya. Jadi itu ada potensi yang ada dalam diri Getun. Nah, dan di sekitar kita ini ada nggak Bu yang seperti Getun? Ada ya. Jadi contoh-contoh anak yang seperti Getun ini adalah anak-anak yang istimewa Bu. Contoh anak istimewa. Nah, jadi anak istimewa ini bisa kita sebut dengan disabilitas. Oke, apa Bu? Disabilitas ya. Nah, kemudian siapa saja sih Bu yang termasuk dalam anak istimewa itu? Jadi menurut Permendiknas ya Bu ya, nomor 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 2, itu ada 10 Bu kelompok anak istimewa. Yang pertama itu tunanetra. Tunanetra itu yang buta ya Bu ya, yang nggak bisa melihat. Oke, yang kedua itu tunarungu. Tunarungu itu yang tidak bisa mendengar atau tuli. Yang ketiga itu tunawicara, yang bisu, tidak bisa berbicara ya. Terus tunagrahita, yang kelima tunadaksa, keenam tunalaras, yang ketujuh itu anak kesulitan belajar, yang ke-8 lambat belajar, yang ke-9 itu mengalami spektrum autisme, dan 10 memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aditif lainnya. Selanjutnya memiliki kelainan lainnya dan tuna ganda. Oke, jadi itu kelompok-kelompok yang dikategorikan anak istimewa. Jadi anak-anak istimewa ini rentan ya Bu ya terhadap kekerasan, sehingga kita perlu menjaganya. Dan kita ya sebisa mungkin kita tidak terlibat dalam kekerasan itu ya Bu ya. Jadi kita harus menjaga anak-anak
istimewa ini atau anak-anak disabilitas ini. Nah, kemudian bagaimana sih Bu kita cara pencegahan agar anak-anak istimewa ini tidak terjadi kekerasan, ya Bu ya. Jadi pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa ini itu caranya satu, menyadari bahwa anak adalah amanah dari Tuhan, ya Bu ya. Jadi sehingga orang tua itu berkewajiban menjaga. Yang kedua itu jangan malu Bu memiliki anak istimewa. Nah, jangan malu memiliki anak istimewa. Yang ketiga, memperkenalkan anak istimewa ini yang kita miliki kepada lingkungannya. Jadi jangan ditaruh di dalam rumah aja, jangan malu ibu-ibu untuk membawanya berbaur dengan lingkungan. Yang keempat, itu memberikan pemenuhan hak-hak istimewa. Jadi memberikan pemenuhan hak-hak anak istimewa. Yang kelima, memberikan dukungan bagi keluarga yang memiliki anak istimewa. Yang keenam, mempercayai anak untuk dapat mandiri melalui dukungan dengan kasih sayang. Oke, jadi anak-anak itu harus kita sayangi secara tulus, secara ikhlas, yes, ya. Oke. Jadi kemudian ini ada lembaga-lembaga yang dapat dijangkau, ya, jika menemukan anak-anak istimewa dan anak-anak lainnya menjadi korban kekerasan. Jadi ibu-ibu ketika nemuin anak-anak istimewa ini jadi korban kekerasan, ibu-ibu bisa ngadunya kemana sih gitu. Ibu-ibu bingung kan mau ngadu kemana. Yang pertama, ibu bisa ke dinas sosial, ya. Dinas sosial di Kabupaten Pesawaran, itu ada di Pemda, di Binong, ya. Oke, yang kedua itu ada namanya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang ketiga itu ada namanya PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang keempat, Rumah Perlindungan dan Trauma Center. Yang kelima, Komnas Perlindungan Anak. Yang keenam, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang ketujuh, Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial. Yang ke-8, LSM yang menangani anak dan lain-lain. Nah, apabila ibu kesulitan menemui lembaga-lembaga ini, ibu bisa ketika menemui anak istimewa ini diperlakukan tidak semestinya, melakukan kekerasan, ibu bisa melaporkan dengan ke aparat setempat, ke Pak Lurah, ke Pak Kadus, ya, bisa seperti itu. Oke, jadi di akhir materi ini ada kesimpulan, ya Bu ya. Jadi anak istimewa itu ada anak yang membutuhkan perhatian khusus dan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki, anak istimewa membutuhkan motivasi, dukungan, kasih sayang, dan perhatian dari ibu-ibu semua. Jadi anak istimewa itu rentan dan mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu kita lindungi. Oke, ya demikian Bu ya materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.